Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama aku Putri Minasari. Hari ini kita bakal ketemu salah satu teman aku yang dari Makassar. So excited banget karena mau ketemu sama dia dan bakal banyak sekali belajar budaya-budaya Makassar, bahasa dan banyak lagi. Yuk kita tunggu teman aku. See you. Ya, ini salah satu teman aku yang dari Makassar, namanya Mbak Isna. Buat Mbak Isna, silakan perkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, halo semuanya. Jadi, perkenalin, aku Isna, aku asalnya dari Sulawesi Selatan, dari Makassar. Sekarang lagi menempuh pendidikan S1 di Universitas Hasanuddin dari Fakultas Pertanian jurusan Agribisnis dan sekarang lagi ada di semester 7 dan sekarang lagi sibuk ngurusin skripsi. Jadi doain ya semuanya teman-temannya Melin supaya skripsiku bisa lancar. Amin, semoga skripsinya lancar. Nah, jadi di sini tuh kita mau buat salah satu video tentang pertemanan lintas ras, bahwa kita tahu bahwasanya temenan itu nggak harus secara offline kok, bisa juga online, bisa juga jarak jauh. Salah satunya sama Mbak Isna ini. Di sini juga aku mau kenalin beberapa budaya Jawa, khususnya Surabaya, dan ngajarin sedikit bahasa Jawa ke Mbak Isna gitu. Ya, ya boleh banget. Ya, aku juga sempat ini penasaran kan, sempat ke Surabaya juga. Terus budayanya memang beda banget dari Makassar ke Surabaya. Jadi aku juga agak kesulitan beradaptasi pada saat ada di Surabaya. Jadi ya mungkin bisa kita sharing masalah bahasa, masalah budaya yang ada di Makassar apa aja, apa yang ada budaya yang ada di Surabaya apa aja. Ya mungkin bisa dari Melin dulu share budaya-budayanya. Iya, kalau di Surabaya sendiri kita kan orang banyak kenal Surabaya sebagai orang-orang yang kasar, bahasa Jawanya kasar. Jadi mungkin ada sedikit culture shock waktu sampai sini karena denger bahasa anak-anak Surabaya yang cukup kasar dan mungkin sedikit nggak sopan juga. Tapi itu cuma di beberapa orang aja kok. Karena masih banyak di Surabaya yang kita masih pakai bahasa Jawa yang cukup halus gitu. Nah, buat di Surabaya sendiri, kan Mbak Isna sama teman-teman kemarin juga sempat ke Surabaya, tapi belum sempat ngeksplor banyak tentang Surabaya kan ya. Eh, Kemarin aku dengar katanya cuma sempet makan rawon aja ya di Surabaya ya. Iya, Iya, padahal mm, iya sempat makan rawon kemarin. iya di Surabaya. Tapi yang identik banget sama Surabaya itu ada dua makanan, ada rujak cingur sama semanggi. Dua-duanya itu bahan dasarnya dari bumbu kacang. Kalau untuk rujak cingur sendiri tuh hampir sama kayak rujak-rujak yang di luaran sana ya, ada lontong, ada sayur, sama identiknya tuh dengan cingur sapi. Nah, cingur sapi itu bagian mulutnya sapi itu. Nah, kalau yang Oh, semanggi, mm-mm. Kalau yang semanggi sendiri itu lebih ke sayur-sayuran, dia bumbunya sejenis bumbu kacang tapi lebih manis gitu. iya. Sebenarnya kemarin pengen banget kulineran di Surabaya, cuman waktunya sempit banget untuk kita bisa jalan-jalan keliling Surabaya kan. Ya, kemarin juga sempat selain rawon tuh sempat coba ini sop apa ya kemarin sop soto ayam, soto ayam. Cuman apa ya di Makassar tuh ada soto ayam, tapi beda banget sama yang ada di Surabaya. Kalau di Makassar tuh lebih kompleks, lebih banyak isinya. Kalau di Surabaya cuman ada kuah sama daging aja gitu. Jadi kemarin sempat wah ternyata perbedaan yang ada di Surabaya sama di Makassar tuh sangat-sangat ini ya, sangat-sangat terlihat jelas gitu. Ya, cuman kemarin sempat kesulitan aja sih di bahasa, soalnya kan bahasa Makassar sama bahasa Surabaya itu beda banget gitu. Ya, mungkin aku bisa kenalin ke Melin gimana budaya-budaya yang ada di Makassar ya, bahasa-bahasanya, kulinerannya, makanan-makanan khasnya tuh Makassar gimana. Ya, jadi di Makassar tuh yang paling terkenal tuh sampai udah keluar keluar dari Makassar tuh ini Coto Makassar. Nah, nanti kalau misalnya Melin jalan-jalan ke Makassar kan bisa tuh coba coto Makassar. Uh, Kemarin di Surabaya aku juga sempat lihat ini ada yang jual itu coto Makassar kan. Terus aku sempat makan coto Makassar di Surabaya. Tapi memang beda sih rasanya kalau orang Makassar sendiri yang buat sama orang Surabaya.
gitu. Nah, selain Coto Makassar, apalagi ya yang khas di Makassar? Ya tempat wisatanya juga sih. Tempat wisata di Makassar tuh banyak. Jadi banyak sih sama bahasa sih juga. Kalau di Makassar tuh, kalau di Jawa kan kalau kita minta izin gitu kan, kita bilang gini, permisi Mbak, permisi gitu kan. Nah kalau di Makassar tuh kayak gini bahasanya, tabe, tabe mau kah lewat, tabe ini ambilkan dulu ini, tabe gitu. Jadi kalau di Makassar tuh kalau mau terlihat lebih sopan untuk orang yang lebih tua tuh kita awalan katanya tuh pakai kata tabe gitu. Kalau di Surabaya kan permisi. Itu sih yang paling beda antara Surabaya sama Makassar sih itu. Oh, ini juga Makassar tuh terkenal juga loh sama bahasanya yang kasar. Nanti Melin kalau ke Makassar bisa tuh coba pasti kalau misal dengar aku yang bicara kayak Mbak Melin gini kan dengarnya sopan. Tapi kalau misalnya Mbak Melin ke Makassar tuh terus dengar aku bicara Makassar tuh kedengarannya tuh nggak sopan, kasar gitu. Di Makassar juga kayak gitu kok, kayak sama yang ada di Surabaya. Itu sih. Oh, berarti lebih ke logatnya nggak sih yang bikin kelihatan itu nggak sedikit kasar ya? Iya, logat sama apa ya? Mungkin volume suara kan orang Makassar tuh kalau bicara suaranya tuh keras gitu. Suaranya besar, jadi kayak orang marah aja gitu. Iya. Sebenarnya buat di Jawa sendiri kalau kita mau permisi itu lebih ke kalau di bahasa Jawanya tuh ada nyuwun sewu. Nah, itu biasanya yang sering banget dibuat bercandaan sama anak-anak Surabaya kayak nyuwun sewu itu kan kalau sewu itu artinya juga bisa 1.000 kayak kalau ada yang bilang gitu pasti kayak dibercandain dikasih uang 1.000 gitu bukan dimaksudkan untuk permisi. Tapi Nyung sewu gitu ya. iya nyuwun Nyung sewu. sewu. Mel. Oke, kita mulai dari Mbak Isna lagi yang tadi. Oh ya. Oh ya Mel, Eh, yang aku mau tanya dong, bahasa Jawanya ini, bahasa Jawanya permisi, ambilin aku makan gimana? Permisi sendiri kan nyuwun sewu bisa, terus ngapunten juga bisa. Terus kalau minta tolong itu bisa jaluk tulung gitu. Terus kalau ambilkan itu pundutaken, makan itu dahar. Jadi kayak bisa nyuwun sewu atau ngapunten saged saged pundutake dahar atau enggak nyuwun tulung pundutaken dahar gitu. Jadi intinya kan minta tolong untuk ngambilin makan. Ih, sulit juga ya bahasa Jawa ya. Itu karena Sampai bahasa aku nggak Jawa bisa yang ngulang. Oh iya. mm, Iya, kalau di Makassar tuh simple banget loh Mel. Nyuruh ambil itu. Kayak gini bahasanya. Aku praktekin ya. mm, Permisi, permisi, permisi tuh kalau bahasa Makassarnya tuh tabe. Tadi aku udah jelasin kan tabe. Terus ambilkan tuh masih ini sih masih ambilkan gimana ya bahasanya? Tabe tabe ambilkan Kak dulu itu makanan. Nah, kayak gitu bahasanya. Tabe ambilkan Kak dulu itu makanan. Itu jadi bahasa Indonesia sih cuman dari logatnya aja yang beda. Beda kan sama Jawa. Jawa memang bukan cuman logat yang berbeda tapi memang penyebutannya kalimatnya memang beda. Bagus sih, keren, keren bahasa kalau Jawa. kalau di Kayaknya aku Makassar kalau ke Surabaya, ya ya, enggak kenapa Mel? lanjut dulu aja. Kayaknya aku kalau ke Surabaya butuh waktu lama deh kayaknya supaya agar bisa fasih bahasa Jawanya. Kalau di Ya, kamu Makassar tadi bilang sendiri, apa? kalau di Makassar itu bahasanya kayak ada Hmm? tingkatannya nggak sih? Kayak misal ada yang kasar, terus ada yang halus, terus ada yang halus banget, atau emang semuanya bahasanya emang gitu secara generalnya? Oh iya, iya kalau di Makassar tuh ya ada tingkatannya. Jadi ada tingkatan ketika kita bicara sama orang tua, ada ketika kita bicara sama teman sebaya, dan ada tingkatan ketika kita bicara sama yang lebih muda dari kita. Jadi contohnya nih,
kalau aku bicara sama orang tua aku kan misalnya, kayak gimana ya? Kalau aku minta tolong untuk TV-nya dimatiin kan. Nah, bahasanya kayak gini. eh Mah, kasih mati dulu, minta tolong dulu kita kasih mati itu TV. Nah, kayak gitu kalau kita bicaranya sama orang tua. Kalau bicaranya sama teman sebaya, kayak aku seumuran gitu kan sama teman aku kayak gini. Bisa Kak minta tolong dimatikan itu TV. Kayak gitu. Minta tolong dulu ya dimatikan itu TV. Kayak gitu. Kalau bicaranya sama kayak aku ke kamu kan gitu kayak junior atau di bawah aku yang lebih muda, we kasih mati tuh TV cepat kok. Nah kayak gitu, cepat kok kasih mati tuh TV. Jadi ada kan tingkatannya kayak kita lebih sopan dulu, terus agak sopan dan kasar lah. Jadi biasanya kalau bicara sama junior tuh lebih ini sih lebih kata-katanya tuh yang keluar lebih frontal. Jadi ada kayak kita bicara sama junior tuh ada perbedaan kata ko dan kata ki. Jadi di Makassar tuh kalau kita bicara kayak iye, nah itu sopan tuh. Iye, iye sini ki. Itu sopan. Kalau kayak gini, iyo sini kok dulu. Nah itu nggak sopan tuh, kasar tuh kalau kayak gitu. Kalau kita bilang iyo, iyo sini kok. Nah itu kasar artinya. Kalau kita bilang iya sini ki. Nah itu sopan tuh. Biasanya kalau kita bicara sama orang tua kayak gitu. Itu sih. Jelas kan kemarin itu sempat pas jaga boot kan aku kesulitan tuh. Kadang ada yang berkunjung terus dia bicara gitu kan. Terus aku nggak ngerti. Aku uh, aku terdiam sejenak terus mikir ini orang ngomongnya apa ya? Maksudnya apa ya? Iya, duh. Soalnya waktu itu kan hari Kemarin pertama, kamu pas ngomong, kenapa? kemarin kamu ngomongnya sama Isal gimana? Pas wawancara. Kemarin kebetulan itu temen aku yang wawancara sama Mas Samir sama Isal, tapi ya gitu, waktu tak kira itu emang pertanyaannya sulit atau emang tutur kita yang susah dipahamin ya, bahasa Indonesia kita emang jelek gitu ya, nggak tahu. Jadi kayak mereka diem dulu. Oh, gini, mereka paham nggak sih sama yang kita omongin? Apa bahasa kita terlalu belibet ya gitu? Iya, sebenarnya dari Melin sendiri kalau ada yang disampaikan gitu, sebenarnya jelas sih, cuman dari kitanya aja yang eh, pikir dulu kita bagusnya jawabnya gimana ya supaya bisa sampai gitu ke Melin, sampai apa maksud dan tujuan yang kita sampaikan gitu. Dari kitanya sih yang sulit, sulit memahami sih ke ini. Hmm. Dan kemarin itu mungkin lebih banyak yang jawab itu Isal, mungkin karena Isalnya juga sedikit paham ya, karena Mas Amir bilang kayak, coba Isal jawab gitu kan, kayak, emang bahasa kita susah ya dipahamin gitu. Iya, mungkin selain karena bahasanya yang susah dipahami sih, ini juga sih Amir gak terlalu paham masalah produknya. Kan yang ketua timnya kemarin kan Isal, jadi mungkin lebih ke diberikan ke Isal aja gitu untuk lebih bisa menjawab secara lebih mendetail masalah produk itu. Cuman jujur kalau aku sendiri sih memang kesulitan sih kemarin masalah bahasa. Mm-mm. Bahkan sempat kemarin aku kayak gini keluarin kata-kata tuh pakai bahasa Makassar. Jadi kemarin aku kan di Makassar tuh kalau misalnya kita panggil orang untuk mampir ke kita tuh pakai bahasa gini bahasanya. Singgaki, singgaki. Nah, kemarin tuh aku sempat pakai bahasa itu, nggak bilang mampir, mampir. Aku bilangnya gini, singgaki, singgaki. Jadi kayak wow, aku nggak bisa beradaptasi kayaknya untuk bahasa. Karena mungkin emang udah kebiasaan gitu ya, di sana kan kita pakai, Mbak Isnanya pakai bahasa Makassar gitu kan ya. Mm-mm. Tapi keren banget sih udah di Kayaknya nanti Surabaya. kalau Meli ke Makassar tuh bisa deh. Ya, semoga semoga bisa ke Makassar Iya, ya. kenapa Mel? Jaringannya ini. Iya, jaringan di sini jelek banget. Iya, iya. Kamu tadi bilang apa? Enggak, tadi kan Mbak Isna bilang semoga bisa ke Makassar ya. Semoga bisa ke Makassar ketemu Mbak Isna sama teman-teman.
Iya, aku tungguin nih Mel ke Makassar. Nanti aku ajak keliling deh, keliling Makassar deh. Iya, siap-siap. Kuliner, iya Mm-mm. sama ngajarin bahasa juga.